Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan GPDI Sabda Rahayu Ringen Agung. Mari buka Alkitab kita dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendiri sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan Yesus menyatakan diri kepada orang percaya yang taat melalui Roh Kudus yang memperkenalkan kehadiran pribadi Yesus di dalam dan beserta orang yang mengasihi Dia. Roh Kudus menyadarkan kita tentang dekatnya Tuhan Yesus dan realitas kasih-Nya, berkat-Nya dan pertolongan-Nya. Hal ini termasuk tugas utama Roh Kudus. Kenyataan bahwa Kristus menghampiri kita melalui Roh Kudus seharusnya menyebabkan kita menanggapi dengan kasih, penyembahan, dan pengabdian. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali yang Roh Kudus bisa kerjakan dalam hidup kita, karena Dia adalah penolong orang percaya. Saat kita merasa Tuhan begitu jauh, maka Roh Kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Karena Yeremia 33 ayat 3 berkata, Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kata orang, ayat ini disebut nomor telepon Tuhan Yesus. Di saat kita merasa seorang diri dan Tuhan begitu jauh, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, menghibur dan menguatkan kita, maka Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita berdoa, datang pada Tuhan Yesus, berseru memanggil namanya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahkan Tuhan Yesus hadir di saat kita memuji dan menyembah Dia. Mazmur 22 ayat 3. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Marilah kita penuhi ruangan hati kita dengan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Marilah kita penuhi rumah kita, keluarga kita dengan hadirat Tuhan. Marilah kita penuhi ruangan kerja kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, di mana saja kita pergi dan berada, sebab Tuhan bertata di atas pujian umat-Nya. Di saat kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat, di situ Roh Kudus mengingatkan kita, datang pada Yesus. Sebab Matius 11 ayat 28 dan sampai 30 berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat, Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita datang kepada Yesus dan mengalami kelegaan dan kekuatan, sehingga dibaharui menjadi segar, kuat, dan semangat kembali. Di dalam hadirat Tuhan, kita juga bisa belajar kepada Sang Guru Agung kita yang lemah, lembut, dan rendah hati. Bahkan Alkitab katakan, ketika kita tidak tahu lagi harus berdoa, karena beratnya beban persoalan, Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 27. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Pada saat kita hendak menjadi sombong dan mulai melupakan Tuhan karena kesuksesan yang kita raih, karena kemapanan, kenyamanan, tetapi Roh Kudus Dia menegur dan mengingatkan kita bahwa segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bahkan di Lukas 14 ayat 11 di sana dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, pada saat kita mulai lupa identitas rohani kita sebagai anak Allah, dan hidup kita mulai sembrono melalui ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita yang mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus mengingatkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, kata firman Tuhan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Roh Kudus juga mengingatkan kita bahwa kita adalah surat Kristus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, kata Paulus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, pada saat kita mulai khawatir, maka Roh Kudus ingatkan kita supaya kita jangan khawatir. Seperti yang Matius katakan, di Injil Matius katakan, Matius 6 ayat 25 dan 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, orang percaya, pada waktu kita ada dalam ketakutan, maka Roh Kudus ingatkan kita kepada satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Pada saat kita membutuhkan hikmat kebijaksanaan, maka Roh Kudus juga mengingatkan kita supaya kita mencintai Taurat Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan.
Mazmur 119 ayat 97 sampai 100. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya. Di saat kita mulai sulit mengampuni karena hati kita disakiti dan dikhianati, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Dia ingatkan kita. Matius 6 ayat yang ke-14 dan ke-15 berkata demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa pengampunan yang harus kita miliki adalah pengampunan yang tanpa batas. Sebab Matius 18 ayat 21 dan 22 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikianlah ada banyak lagi apa yang bisa Roh Kudus kerjakan bagi hidup kita orang percaya. Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman melalui penyertaan Roh Kudus-Nya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu melalui Roh Kudus. Bekerjalah dalam hidup kami, peganglah tangan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan ingini, supaya lewat kami, hidup kami mempermuliakan Tuhan. Supaya lewat hidup kami, apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan, apa yang kami buat, itu mendatangkan kebaikan dan mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Kami adalah garam dan terang dunia. Surat Kristus, kami adalah anak-anak terang yang dipakai oleh Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran melalui firman dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.